wabarakatuh. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, serta nikmat iman, dimana sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Wah, senang sekali rasanya kita bertemu pada kesempatan kali ini. Nah, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, pertemuan kita dipisahkan oleh jarak, tetapi rasa senang itu harus melekat. Baiklah, sebelumnya sudah ada yang kenal dengan kakak? Oh, tentu tidak. Perkenalkan, nama kakak Eva Salbia. Kakak mahasiswa semester 7 dengan program studi bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Jadi adik-adik ada yang sudah tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini? Baiklah, jadi di sini kakak akan memberikan sebuah layanan informasi. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan tujuan dari layanan informasi. Jadi layanan informasi itu adalah pemberian atau pembekalan guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik agar peserta didik mengetahui informasi yang berguna untuk kehidupan sehari-harinya. Dan jadi lebih singkatnya yaitu dari yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang sudah tahu apa itu layanan informasi? Oke, jadi layanan informasi adalah sebuah layanan yang diberikan guru bimbingan konseling kepada peserta didik untuk membekali peserta didik dengan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk dirinya maupun kehidupan sehari-harinya nanti. Nah, jadi guru BK itu memberikan informasi yang tadinya peserta didik tidak tahu menjadi tahu, untuk meningkatkan prestasi peserta didik, untuk menggali potensi peserta didik, dan sebagainya. Jadi di sini peserta didik bisa mengetahui informasi apa yang diberikan oleh guru bimbingan konseling. Baiklah adik-adik, topik yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini yaitu cara menjaga kesehatan di masa pandemi. Nah, kakak punya contoh. Jadi, di sebuah sekolah ada seorang murid, sebut saja si Mawar. Nah, murid ini sangat merasa seolah-olah dia sudah menjaga kesehatan tubuhnya dengan sangat baik. Sudah mencuci tangan, menjaga jarak dengan teman, memakai masker, meminum vitamin, dan berolahraga. Tetapi si Mawar ini sering jajan sembarangan, jajanan yang tidak sehat, seperti makanan yang berminyak, minum es yang terlalu banyak, dan makanan pedas seperti itu. Nah, nih adik-adik, walaupun kita sudah menjaga kesehatan tubuh kita dengan sangat baik, tetapi
makanan yang kita konsumsi tidak sehat dan bergizi, itu bisa saja menimbulkan penyakit. Salah satunya seperti mawar tersebut. Mawar 1 minggu kemudian dia diare, terserang penyakit diare. Lalu si mawar datanglah ke dokter, dan dokter mengatakan bahwa makanan mawar sangat tidak sehat. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Kalau kita ingin menjaga kesehatan tubuh kita, kita harus juga menjaga pola makan kita, harus menjaga apa yang kita makan. Nah, itu contoh seperti mawar. Jadi, bahwasanya dalam menjaga kesehatan tidak hanya cukup dengan mencuci tangan, dengan menjaga lingkungan, dengan meminum vitamin, tapi juga harus memperhatikan makanan apa yang kita makan, sehat atau tidak makanan tersebut. Jadi makanan itu harus diperhatikan juga ya adik-adik. Tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh jajan sembarangan, seperti itu. Baiklah, lalu sebelum kita memulai kegiatan ini, baiklah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kakak menyampaikan apa saja yang perlu diperhatikan dalam kegiatan kali ini. Jadi yang pertama itu, teman-teman, adik-adik harus terbuka dengan kakak. Jadi misalkan adik-adik memiliki pertanyaan, tanyakan saja, tidak usah malu-malu. Lalu selanjutnya jika ingin bertanya, tak lupa angkat tangan. Sebelum bertanya, baiknya mengangkat tangan, seperti itu. Lalu adik-adik, jika ada nanti temannya yang bercerita tentang pengalaman pribadinya, alangkah baiknya pengalaman tersebut tidak diceritakan keluar atau tidak diceritakan ke teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi cukup hanya kita saja yang mendengar cerita itu. Nah, lalu ada aturan-aturan yang harus adik-adik perhatikan sebelum bertanya. Jadi adik-adik harus mendengarkan apa yang kakak sampaikan, harus fokus dan fokus mendengarkan. Nah, lalu selanjutnya jika teman-teman ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, jika teman-teman berbeda pendapat dengan teman lainnya, tidak boleh berselisih, apalagi sampai bertengkar ya. Baik, ayo, sudah siap? Nah, baik, sebelum mulai kegiatan kali ini, kakak ingin bertanya, apakah masih semangat? Wah, tentunya masih semangat ya, karena masih siang. Nah, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai kegiatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, kita lanjut langsung ke tahap inti. Kegiatan inti. Jadi, di sini kakak akan menjelaskan cara menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Baik adik-adik, tentunya dunia sedang dilanda musibah dengan adanya virus corona ini. Jadi menyebabkan semua kegiatan dari bekerja, belajar hingga beribadah harus dilakukan di rumah saja. Nah, tentunya walaupun kita di rumah saja, kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita, karena virus ini menyerang kekebalan tubuh kita. Apa aja sih cara menjaga kesehatan tubuh itu? Nah, baiklah, kakak akan menjelaskan. Jadi di sini kakak akan menjelaskan 7 cara menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Yang pertama yaitu mencuci tangan.
Wah, tentunya mencuci tangan ini menjadi kebiasaan baru ya di seluruh dunia, karena dari tangan virus itu bisa menularkan. Jadi adik-adik, dengan bercuci tangan kita bisa mencegah virus tersebut secara tidak langsung. Walaupun tidak dengan air mengalir, jika jauh dari air mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang bisa membunuh virus dan bakteri. Di sini kakak akan memberitahu cara mencuci tangan yang baik. Ada 6 langkah mencuci tangan. Ada yang tahu? Oke, baik adik-adik. Yang pertama ya cara mencuci tangan yaitu dengan menggabungkan kedua telapak tangan seperti ini. Lalu selanjutnya memasukkan sela-sela jari kanan dan kiri seperti ini. Lalu yang ketiga, memasukkan sela-sela jari dari atas. Ketiga, lalu keempat, mengusap punggung tangan. Yang kelima, memutar ibu jari. Yang keenam, dengan menggosokkan ujung kuku pada telapak tangan. Jadi, itu adalah 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Jangan lupa di air mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, yaitu mengatur pola makan dan makan dengan gizi yang seimbang. Tidak seperti mawar yang tadi. Mawar makan dengan makanan yang tidak sehat, dengan makanan pedas, makanan berminyak, dan meminum es dengan banyak, dan mawar jajan sembarangan. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi menjaga kesehatan tubuh itu salah satunya dengan makan makanan bergizi seimbang, memakan nasi, sayur mayur, meminum susu, dan memakan makanan yang dimasak di rumah. Tentu itu menjadi sehat, karena apa yang kita makan di rumah pastilah memasaknya menggunakan kasih sayang. Nah, itu dia. Lalu yang ketiga yaitu meminum vitamin. Nah, virus corona ini tentunya menyerang imun kita. Nah, cara mencegahnya salah satunya dengan meminum vitamin. Vitamin C tentunya. Nah, jadi adik-adik bisa membeli vitamin di apotik maupun di toko obat terdekat, seperti itu. Jangan lupa setiap hari harus meminum vitamin ya. Yang ketiga yaitu mengonsumsi air yang cukup. Nah, selain makanan gizi yang seimbang, teman-teman juga harus memperhatikan minuman yang dikonsumsi. Jadi minum air mineral yang cukup, tidak dehidrasi, agar teman-teman tidak dehidrasi. Jadi air itu sangat penting ya adik-adik ya. Jangan lupa minum air setiap hari. Jangan dibiasakan meminum air yang berwarna dan berasa seperti soda, seperti minuman yang manis. Jangan terlalu sering ya. Jadi lebih baik air mineral. Lalu selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan, tentunya lingkungan rumah, lingkungan halaman, dan sebagainya. Jadi adik-adik perlu juga memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di halaman rumah, karena gudangnya penyakit itu adanya dari kotoran-kotoran yang tidak dibersihkan. Jadi adik-adik itu harus rajin membersihkan halaman rumah maupun rumah. Nah, dengan cara apa sih membersihkannya? Dengan cara disapu, dengan cara dipel, dan
dengan cara disemprot desinfektan agar virus tidak menempel pada lantai maupun perabotan rumah ya. Jadi menyemprotkan desinfektan di lingkungan rumah juga bisa mematikan virus ini ya adik-adik ya. Bisa juga menyemprotkan desinfektan. Lalu yang kelima, rajin berolahraga. Nah, di sini siapa yang masih malas berolahraga? Nah, jangan ya. Di masa yang seperti ini, adik-adik harus tetap berolahraga. Walaupun di rumah saja, harus tetap berolahraga. Olahraga apa ya kira-kira yang bisa dilakukan di rumah? Tentu banyak, seperti turun naik tangga, jalan di tempat, melompat-lompat, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di rumah. Jadi misalkan adik-adik bisa sambil melompat ataupun sambil jalan di tempat. Dan adik-adik juga bisa menonton YouTube dan memperhatikan senam ataupun olahraga yang lainnya. Bisa ditirukan di rumah ya. Jadi jangan pernah malas berolahraga. Lalu yang terakhir yaitu berpikir positif. Nah, teman-teman, selain harus menjaga lingkungan, harus mencuci tangan, harus memakan makanan yang bergizi, teman-teman juga harus tetap berpikiran positif. Nah, ada pepatah mengatakan insana corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu juga bisa diartikan dengan kita berpikiran positif. Dengan berpikiran positif, tubuh menjadi rileks, tubuh tidak terlalu memforsir energinya. Jadi dengan berpikiran positif semua menjadi rileks. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu tadi 7 cara menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi seperti ini. Jadi harus dilakukan ya teman-teman. Jangan sampai terlewat. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, jadi karena virus corona ini yang telah mewabah ke seluruh dunia dan termasuk Indonesia, jadi semuanya yang tadinya kita bersekolah di sekolah, belajar di sekolah, sekarang harus belajar di rumah. Lalu yang tadinya kerja ke pabrik atau ke kantor, sekarang belajar kerjanya dari rumah. Lalu yang beribadah tadi di tempat ibadah, jadi sekarang beribadah sebisa mungkin di rumah saja. Nah, itu adik-adik. Nah, selanjutnya jika memang harus keluar rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara tetap membawa hand sanitizer atau sabun cuci. Nah, hindari kerumunan. Nah, itu dia. Setelah hindari kerumunan, kita membawa hand sanitizer dan jangan lupa memakai masker setiap berpergian. Itu harus ya teman-teman, agar kita terhindar dari virus corona ini. Nah, selanjutnya, jika kalian datang ke keramaian atau tempat berkerumun, alangkah baiknya dihindari terlebih dahulu. Nah, adik-adik juga harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Karena apa? Karena virus ini bisa menularkan melalui droplet atau cairan dari tubuh kita. Nah, maka dari itu diwajibkan memakai masker jika memang harus keluar. Jadi teman-teman, walaupun di rumah saja, tetap harus menjaga kesehatan tubuh. Apalagi diharuskan keluar rumah. Harus tetap menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu dia teman-teman. Lalu, jika memang teman-teman perlu untuk keluar, makan di tempat
dalam keadaan darurat dan makan di tempat makan, tentunya teman-teman harus membawa peralatan makan sendiri seperti sendok, garpu, ataupun sumpit sendiri, karena dikhawatirkan jika memakai peralatan makan yang ada di tempat makan tersebut kurang higienis dan kurang bersih. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa untuk tetap melakukan cuci tangan di air mengalir. Jika tidak terdapat air mengalir, teman-teman juga harus memakai hand sanitizer. Jadi jangan lupa membawa hand sanitizer dimanapun kalian pergi. Kemanapun kalian pergi harus tetap membawa hand sanitizer. Nah, walaupun kita tetap di rumah saja ataupun diharuskan keluar, kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang tadi kakak sebutkan itu cara dan langkah untuk menjaga kesehatan tubuh ya adik-adik ya. Jadi walaupun kita tetap di rumah saja, kita harus tetap produktif. Tidak boleh malah bermalas-malasan, malah tidak berolahraga, tidak semangat, tidak seperti itu ya adik-adik. Jadi walaupun kita di rumah saja, kita harus tetap semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Walaupun kita belajarnya di rumah, walaupun kita beribadahnya di rumah, walaupun kita kerjanya di rumah, dari rumah, nah kita perlu semangat. Kita harus tetap produktif, tidak boleh malah bermalas-malasan jika di rumah. Nah, itu dia tadi cara menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Jadi adik-adik harus tetap menjaga kesehatan tubuh di masa yang seperti ini ya. Walaupun nanti virus corona ini sudah hilang dan mudah-mudahan secepatnya segera hilang, adik-adik tetap harus menjaga kesehatan tubuh adik-adik ya, agar tetap fit setiap harinya, agar aktivitasnya tidak terganggu karena sakit. Nah, harus tetap produktif, tidak boleh malah bermalas-malasan. Itu dia. Jadi tetap di rumah saja dan harus produktif. Oke? Nah, baiklah adik-adik, sampai juga kita di kegiatan akhir atau di kegiatan penutup. Jadi adik-adik masih tetap semangat? Wah, semangat sekali sepertinya. Ya, jadi apa yang sudah tadi kakak jelaskan, semoga adik-adik bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari adik-adik dan bisa memberikan pengetahuan juga ataupun informasi juga kepada teman-temannya. Jadi kesimpulan pada kegiatan kali ini yaitu walaupun kita tetap belajar di rumah, kerja dari rumah, dan beribadah di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Karena yang menjaga kesehatan tubuh kita hanya diri kita sendiri ya adik-adik. Jadi kesehatan tubuh itu sangat diperlukan agar semuanya berjalan dengan baik, agar hari-hari berjalan dengan maksimal, agar kegiatan adik-adik pula berjalan dengan maksimal. Jadi apa saja tuh yang tadi kakak sebutkan? Apa saja cara menjaga kesehatan pada tubuh? Nah, apa tadi yang pertama? Iya betul, mencuci tangan di air yang mengalir dan jangan lupa memakai sabun. Lalu yang kedua apa? Ya, mengkonsumsi gizi seimbang dan mengatur pola makan. Ingat, jangan makan makanan yang tidak sehat. Jadi kita harus tetap makan makanan yang bergizi. Ya, selanjutnya apa?
vitamin. Baik. Ya, selanjutnya meminum vitamin. Jangan lupa selalu mengkonsumsi vitamin setiap harinya. Yang keempat apa? Banyak meminum air putih. Nah, iya adik-adik, agar terhindar dari dehidrasi. Karena dehidrasi itu bisa menghilangkan fokus kita. Jadi harus sering mengkonsumsi air mineral ya. Nah, lalu yang kelima yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, adik-adik juga perlu menjaga kebersihan lingkungan agar tidak banyak kuman maupun virus yang ada di lingkungan kita. Lalu yang kelima adalah tetap berolahraga. Ya, walaupun di rumah saja adik-adik perlu berolahraga. Yang terakhir, tetap berpikiran positif. Nah, itu dia 7 cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang tadi kakak sampaikan, jangan lupa jika memang diharuskan keluar rumah, tetap menjaga jarak, memakai masker, membawa hand sanitizer, membawa peralatan makan, dan tetap mematuhi protokol yang berlaku ya adik-adik. Baiklah, sepertinya cukup antusias mendengar pemaparan dari kakak. Ya, baiklah, itu dia pemaparan tentang cara menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Baiklah, alhamdulillah kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Semoga informasi yang kakak berikan bermanfaat dan berguna untuk adik-adik, dan semoga adik-adik bisa menerapkan apa yang telah kakak sampaikan di kehidupan sehari-hari adik-adik, dan semoga adik-adik juga bisa menyampaikan informasi tersebut kepada teman, saudara, maupun kerabat terdekat. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang telah menyempatkan waktunya dalam kegiatan kali ini. Dan rasanya senang sekali kakak memberikan informasi kepada adik-adik yang sangat antusias ini. Baiklah, sebelum kita tutup acaranya, sebelum kita tutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.